Halo Sobat Radar Jogja, tahun baru cerita baru. Nah, di edisi Bias atau Bicara Santai kali ini kita akan ngobrolin tentang dunia lifestyle. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, ada desainer muda nih. Halo Masih Mas. muda ya, Iya, masih muda ya, ya. oke. Muda kan? Halo Raran, halo Sobat Radar Jogja. Ya. Oke Sobat Radar Jogja, kita akan mendengarkan cerita dari 5 Lutfi Maji. Mungkin aku lebih seneng disebut apa ya? Ya orang di balik bisnis fashion di Jogja ya gitu. Jadi karena pertama kali berangkatnya sih tidak langsung terjun sebagai desainer, tapi waktu itu aku lebih ke belajar event fashion di tahun 2010 di Jogja Fashion Week waktu itu. Terus dari event fashion, terus kemudian belajar untuk bagaimana mengolah produksi untuk memproduksi sebuah fashion itu sendiri gitu. Terus karena kebetulan lingkungannya mendukung, jadi aku bisa sambil belajar sambil menekuni, akhirnya produksi juga untuk bisnis fashion gitu. Mungkin kamu bisa ceritain yang kemarin. Kenapa kamu memilih tempat-tempat yang terbilang unik? Ya? Kayak Okay. misalnya tempat sampah di TMS Piyungan kan kalau nggak salah. Kebetulan waktu itu momentumnya adalah bertepatan sama Sumpah Pemuda. Cuman aku pengen mengambil tematik khusus pada hari Sumpah Pemuda itu, agak ngesleng dikit gitu. Jadi aku bikinnya bukan Sumpah Pemuda tapi Sampah Pemuda gitu. Sebenarnya Sampah Pemuda gitu. Karena lebih ngingetin bahwa pemuda zaman sekarang itu memang seharusnya untuk lebih peka bahwa perjuangan pahlawan-pahlawan itu tuh masih banyak gitu loh, PR yang harus mereka teruskan gitu. Di antaranya adalah agar pemuda-pemuda sekarang bisa lebih peduli sama lingkungan, terutama bumi yang mereka pijak sekarang. Ya, betul. Terus dari modelnya sendiri nggak protes tuh? Untungnya sih mereka udah sempat aku briefing gitu bahwa lokasinya kayak gini, kalian mau nggak gitu. Terus tapi dari 3 anak ini mereka tertantang untuk ya udah deh Mas gitu. Terus ternyata mereka memang belum pernah datang ke sana. Itu tuh malah semacam apa ya? Ternyata malah mereka excited juga bahwa di Jogja itu ada satu tempat yang seperti itu, yang selama ini mereka cuma tahu sisi baiknya Jogja gitu. Sisi romantismenya Jogja yang indah-indah gitu. Tapi di balik sisi indah-indah itu ternyata kan kita juga memproduksi banyak sampah yang akhirnya jadi menggunung di TPS Piyungan tersebut gitu. Pas pemotretan, kalian sempat dikejar-kejar sapi ya? Betul, karena di sana itu kan banyak sapi-sapi liar ya, banyak sapi-sapi liar. Cuman karena baju yang saya pakai itu kebetulan warnanya kan shocking gitu. Nah kayaknya si sapi ini ngelihatnya ini menarik nih. Gitu. Dikirain entah kita matador atau apa gitu. Terus mereka tuh pada datang gitu, pada mendekat, terus panik pasti ya karena sapinya kan gede-gede banget gitu, gede-gede banget. Cuman lama-lama aku tuh karena kebiasaan di rumah tuh kan sering mainan sama pets juga, sering mainan sama binatang gitu. Aku lihat ini kayak ini sapi ini, kalau aku yakin ya, maksudnya intuisi kita kalau kita sering mainan sama pets juga gitu, ini sapi kayaknya kita tahu deh kondisi-kondisi yang sebenarnya dia bisa jadi dia itu tidak lagi marah gitu loh, kayak gitu. Jadi waktu kebetulan pas lagi mendekat gitu, ini aku coba pegang si kepala sapi ini gini. Aku berani gitu loh. Aku berani sengaja tepuk-tepuk gitu, ternyata dia malah kayak dia manja gitu. Jadi kepalanya tuh malah sengaja dielus-eluskan, ditepuk-tepuk gitu. Oh, ternyata jadi yang sebelumnya kita panik gitu ya, kita cuman ini aja berburuk sangka bahwa dia akan menyerang, tapi ternyata sebenarnya dia pengen mendekat, dia cuman pengen berteman aja sama kita gitu. Sekarang itu kan lagi pandemi nih, gitu kan, dan kita nggak akan tahu pandemi ini akan selesai kapan, meskipun vaksin sudah ada gitu kan. Betul. Nah ini kan juga mempengaruhi industri kreatif, terutama di Jogja juga gitu. Nah kamu sebagai apa ya, orang-orang di balik fashion people gitu, menyikapinya kayak apa sih? Menyiasatinya ternyata di antara waktu-waktu luang kita gitu,
ternyata ada kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya itu berkaitan dengan kebutuhan fashion seperti produksi untuk APD Ya, gitu, betul. yang itu ternyata memang butuh support dari orang-orang fashion juga gitu. Nah, contohnya juga ada beberapa teman yang semula memang dia untuk produksi baju untuk kebutuhan fashion, terus kemudian mengalihkan untuk kebutuhan APD untuk support tenaga medis seperti itu. Akhirnya ya paling tidak secara produksi itu bisa berputar berputar gitu. Terus yang kedua, setelah APD untungnya ada tren mengenakan masker, kebutuhan mengenakan masker. Dan kalau dulu memang masker harus menggunakan masker medis, tapi ternyata beberapa pakar memang menganjurkan ketika masker medis susah didapatkan, boleh menggunakan masker non medis gitu. Nah, itu kan otomatis itu berkaitan sama produksi fashion juga. Nah, apalagi sekarang itu masker-masker itu adalah sudah jadi bagian dari fashion sendiri gitu. Nah, bahkan masker ini aku yakin sampai di 2021 ini nanti masih akan, kebutuhan masker masih akan sangat tinggi, dan masker sudah tidak sekedar untuk kebutuhan untuk pelindung diri saja, tapi itu sudah masuk ke ranah fashion karena orang sekarang pakai masker aja sudah mulai berpikir bahwa paling tidak ini harus match sama baju gitu, match sama yang berjilbab, match sama hijabnya, kayak gitu. Kita kalau lihat yang sekarang baik di pasaran, itu sebenarnya kalau itu tuh lebih mirip sama era-era tahun 90-an akhir ya. Jadi yang boyfriend blazer, yang jadi yang blazer oversize yang kayak gitu, perempuan tuh lebih tidak terlalu menunjukkan siluet tubuhnya, tapi mereka lebih suka pakai outer yang oversize seperti itu. Terus ada juga crop sweater yang gitu-gitu, yang mereka ya kita hampir karena fashion selalu berputar gitu. Tapi yang pasti kalau 2021 masih terkait sama pandemik, mereka lebih seneng, ada kecenderungan orang sekarang itu lebih menonjolkan kenyamanan gitu. Karena sekarang work from home gitu masih dijalankan, apalagi awal tahun ini kita masih ketemu sama PSBB Jawa Bali ini gitu. Sekarang kerja dari rumah, orang sudah mulai berpikir bahwa kalau kerja dari rumah tidak harus selalu terlihat dari rumah gitu. Jadi orang kebutuhan untuk pengen tampil cantik, pengen tampil event itu hanya untuk Zoom meeting atau apa gitu, itu paling tidak mereka sudah butuh untuk berpakaian fashion gitu loh. Kalau kemarin-kemarin kan Korean look gitu. Nah, kalau di 2021 tuh masih nggak sih? Istilah Korean look memang yang influence sangat kuat adalah style Korean itu kan memang kelihatan bold banget gitu ya. Jadi mereka berani mengekspresikan diri segala macam. Nah, penerapannya ketika itu apalagi untuk remaja-remaja di Indonesia atau di Jogja sekarang gitu. Sekarang itu kan anak-anak zaman sekarang memang mereka juga lebih berani untuk mengekspresikan apa yang mereka mau. Nah, itu memang influence dari Korea kuat banget gitu. Termasuk apa yang mau mereka pakai ya mereka akan pakai. Mereka kalau dulu ada hal-hal tabu misalkan untuk kok orang gendut pakai baju longgar gitu nanti jadi kelihatan kayak bal misal kayak gitu. Sekarang nggak ada masalah untuk kayak gitu. So far selagi mereka confident, pede dan warna tidak ada batasan. Kalau dulu misal orang kurus jangan pakai warna hitam nanti kelihatan semakin kurus gitu. Sebaliknya gitu, orang gendut jangan pakai warna cerah nanti kelihatan semakin bulat gitu. Nah, sekarang bebas, semua bebas mengekspresikan apa yang mereka mau. Nah, itu sebenarnya kita memang banyak mengadopsi dari style-style Korea. Yang sebenarnya sebelum Korea itu kita sudah banyak mengadopsi style itu tuh dari Jepang. Iya kan, sebenarnya dari Harajuku gitu tuh sebelum ada Korea itu kan kita orang Jepang kan memang mereka sangat yakin dengan apa yang mereka pakai gitu. Mereka tidak peduli dengan opini orang. Untuk berpenampilan pun kalian juga harus pede karena apapun yang kalian miliki adalah kalian itu sempurna dengan diri kalian gitu. Bagi Sobat Radar Jogja yang masih penasaran gitu kan terkait profilnya atau mungkin pengen tahu nih karya-karyanya seperti apa, mungkin bisa lihat Instagram kamu ya. Di mana kah? Boleh cek Instagram aku di @limaniak. LIMANIAC Limaniak. @limaniak gitu ya. Nanti kalau misal mau lebih personal tanya-tanya bisa DM ke sana juga. Oke, bisa DM juga ke sana, bisa konsultasi apa aja ya. Boleh tanya apa aja. Saya juga orangnya masih belajar, jadi kita sama-sama belajar bareng. Saya sangat open untuk kita discuss sama-sama. Oke, itu tadi jangan lupa langsung
cek aja Instagramnya @limaniak gitu. Nah, sekian dulu ya untuk bias atau bicara santai untuk edisi kali ini. Jangan lupa juga untuk selalu subscribe Radar Jogja Channel, like dan komen, dan selalu loncengnya jangan lupa dihidupin biar kalau misalnya ada video-video baru dari Radar Jogja Channel langsung bisa tahu. Oke, sekian dulu podcast untuk edisi bias kali ini. Bye.